Pergerakan variabel indikator consumer confidence selama lebih dari 10 tahun, selidiki dan perbandingkan dengan indikator lainnya dengan negara lainnya. Kemukakan secara detail hasil penyelidikanmu. Jawabannya, indeks kepercayaan konsumen Indonesia melonjak 18,2 poin menjadi 95,5 pada September dari 77,3 pada bulan sebelumnya. Di tengah pelonggaran pembatasan COVID-19 untuk menahan penyebaran virus corona, itu adalah angka tertinggi sejak Juni karena keenam subindeks utama membaik. Ini adalah kurvanya. Yang pertama, kondisi ekonomi saat ini naik 13,3 poin menjadi 72,7. Yang kedua, prospek ekonomi naik 22,9 poin menjadi 118,2. Yang ketiga, penilaian pendapatan saat ini naik 13,3 poin menjadi 76,7. Yang keempat, ekspektasi pendapatan untuk 6 bulan ke depan naik 15,5 poin menjadi 122,8. Yang kelima, ketersediaan pekerjaan dibandingkan 6 bulan lalu naik 20 poin menjadi 61,3. Yang keenam, ekspektasi ketersediaan pekerjaan naik 23,4 poin menjadi 114,4. Ini adalah kurva Malaysia Consumer Confidence. Keyakinan konsumen di Malaysia turun menjadi 64,30 poin pada kuartal kedua tahun 2021 dari 98,90 poin pada kuartal pertama pada tahun 2020. Untuk soal kedua yaitu perkiraan terhadap pergerakan consumer confidence serta variabel atau indikator lainnya yang terkait untuk periode 5 tahun ke depan. Keyakinan konsumen di Indonesia diperkirakan mencapai 100 poin pada akhir kuartal ini, menurut model makro global dan ekspektasi analis trading economics. Dalam jangka panjang, keyakinan konsumen Indonesia diproyeksikan akan tren sekitar 112 poin pada tahun 2022, menurut model ekonometrik kami. Berikut akan kami tampilkan datanya. Yang ketiga itu ada uraikanlah dengan singkat dan padat tentang sikap, tindakan, atau kebijakan yang dapat dilakukan bila kamu adalah seorang. Yang pertama itu ada pengusaha kecil atau UMKM. Yang dapat dilakukan yaitu perlu berinovasi dalam produksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh kembangkan ide-ide atau gagasan baru yang dapat membantu kontribusi pasar sebagai pemecah persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini, terlebih lagi di saat Indonesia berada di masa pandemi. Yang selanjutnya itu ada pengusaha besar. Menurut kami, kepercayaan konsumen dapat pula diciptakan dengan kejujuran dalam menyampaikan spesifikasi atau karakteristik suatu produk atau jasa yang akan mereka jual kepada konsumen. Selain itu dapat juga dengan membuat garansi atau jaminan pasca pemakaian. Jadi misalnya kita beli elektronik, ada garansinya selama setahun. Jadi dalam pemakaian setahun itu kalau barangnya rusak ataupun ada 1 atau 2 spesimen yang tidak berfungsi, itu dapat kita ganti dengan yang baru. Jadi perusahaannya juga telah menyiapkan apabila ada konsumen yang komplain akan hal itu, karena konsumen pasca pembelian produk juga akan memberikan kontribusi pada tingkat kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya itu ada menteri di bidang ekonomi. Menurut kami, menteri tetap harus melaksanakan konsistensinya apabila kondisi ini terjadi. Maka harapan untuk memperkokoh perekonomian justru akan meningkat, yaitu aktivitas perekonomian di tanah air, meningkat kepercayaan para pelaku pasar terhadap institusi politik dan ekonomi. Yang terakhir tuh ada mahasiswa. Kita sebagai generasi milenial dapat ikut berpartisipasi untuk mengembangkan kepercayaan konsumen, yaitu dengan cara kita dapat mempromosikan atau menyampaikan produk kita itu sesuai dengan spesifikasinya.
Jadi tidak menambah-nambahkan atau tidak mengurang-ngurangi. Karena jika barang sampai kepada tangan konsumen dan konsumen puas karena konsumen merasa barang yang mereka pesan melalui iklan tersebut itu sama. Jadi itu dapat menimbulkan dan menjaga rasa kepercayaan konsumen tersebut. Jadi konsumen-konsumen itu percaya terhadap produk kita dan mereka akan repurchase lagi, begitu. Selanjutnya di soal nomor 4, kemukakanlah berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat dari sikap, tindakan, atau kebijakan yang telah kamu lakukan sebagaimana yang disebutkan pada poin 3 di atas. Menurut kelompok kami, dampak yang akan terjadi ke depannya menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang terus maju pesat dalam sektor industri. Dan perusahaan di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain terutama negara Asia. Indonesia memiliki sumber daya yang dapat diolah. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin maju dan kreatif, Indonesia dapat mengolah hasil sumber dayanya sendiri tanpa bergantung dengan negara lain. Selanjutnya di soal nomor 4, kemukakanlah berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat dari sikap, tindakan, atau kebijakan yang telah kamu lakukan sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas. Menurut kelompok kami, yang akan terjadi pada Indonesia ke depannya, Indonesia dengan negara ekonomi yang terus maju dan pesat. Sektor industri dan perusahaannya dapat berkembang dan bersaing dengan negara lain, terutama negara Asia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat diolah dan dikembangkan, yang semakin maju dan kreatif. Indonesia dapat mengolah hasil sumber dayanya sendiri tanpa bergantung dengan negara lain. Soal selanjutnya adalah nomor 5. Pertanyaannya, jika kamu adalah seorang menteri, apakah kebijakan itu akan berpeluang merubah pergerakan berbagai indikator atau variabel major makroekonomi kita sampai tahun 2025 ini? Jelaskan dan gambarkan secara terstruktur dan rapi. Jawabannya, jika saya menjadi seorang menteri, saya akan membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan investasi tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Investasi ini akan berkembang jika iklim dan kondisi ekonomi yang baik, serta ada aturan-aturan yang kondusif bagi pengembangan investasi tersebut. Maka, peluang berubahnya berbagai indikator atau variabel major makroekonomi dari sebuah kebijakan yang saya tetapkan adalah sekitar 70%. Dikarenakan kebijakan ini bergantung terhadap iklim dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, mari kita susun, kita pastikan bahwa kondisi untuk itu tersedia. Dengan demikian, investasi akan berjalan baik di negeri kita. Jika kebijakan ini dapat dimulai dengan baik, saya beroptimis bahwa perekonomian Indonesia tahun ini sampai tahun 2025 akan tetap bisa dijaga.